kita nanti mencoba satu program lagi, yaitu menggratiskan biaya operasional, biaya tanam, biaya bajaknya, biaya panennya. Itu kan Pak Bupati sampaikan bahwa ini bisa jadi pertama di Indonesia menekan biaya produksi lewat program support untuk biaya operasional. Berapa sebenarnya biayanya secara proporsional? Dan mereka menghitung 12.000. Jadi sudah turun dari 18.000 tadi, 18 itu dia tinggal 12.000 per karung 50 kilo kan. Masih tadi yang saya evaluasi ternyata berjalan bagus. Kemudian kebutuhan alat dia bilang sampai hari ini masih, karena sudah diatur bahwa di sana mau panen, tapi alat nanti dikerahkan semua ke sana, dialihkan. Nah, sini tunggu dulu, tahan satu hari dulu, kan? Jadi pengaturan oleh adik-adik BPM. Dan insya Allah kami masih banyak punya program-program di 2020 dia untuk menuntaskan persoalan-persoalan petani kita. Salah satunya nanti kami sudah menganggarkan di APBD 2022 itu kurang lebih 18 miliar untuk biaya operasional alat, baik alat bajak kita maupun alat panen, sehingga nanti petani itu gratis. Jadi di bajak sawahnya tidak lagi membayar, panennya tidak lagi membayar. Sehingga tadi saya tanya, kalau 2 poin ini saya ambil alih biayanya, itu petani hemat berapa? Jadi kami hemat 4 juta Pak, 1 hektar. Jadi kalau 2 kali tanam setahun, maka mereka bisa menghemat biaya 8 juta. Artinya bahwa beban itu kurang 8 juta, sehingga kita yakin bahwa dengan harga gabah 3.750 mereka sudah bisa mendapatkan keuntungan yang bagus kan. Jadi pola itu kita lakukan. Kalau kita alas sudah di 2020 kemarin kita sudah beli alas, sehingga nanti di 2021 kemarin kan kita beli. 2022 kita nanti mencoba satu program lagi, yaitu menggratiskan biaya operasional, biaya tanam, biaya bajaknya, biaya panennya. Jadi 2 item ini kita gratiskan, dan mungkin ini pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia. Pasti. 16. Jadi kita sudah membuat satu program dalam rangka untuk menjamin ketersediaan pupuk. Program itu adalah kita kerjasama dengan teman-teman yang dari Sukabumi untuk mengajari masyarakat kita membuat pupuk organik. Karena di sekitar kita banyak bahannya, tidak perlu kita beli. Kualitasnya jauh lebih bagus dibanding pupuk kimia. Ini yang sudah kita lakukan untuk bagaimana menjamin ketersediaan pupuk. Jadi kita tidak cerita pupuk gratis tidak, tapi kita memberikan pelatihan kepada petani kita untuk bisa membuat pupuk organik, dan itulah yang kemudian dia jadikan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan pupuk. Pupuk ini kadang biasa ada duit, pupuknya tidak ada. Jadi kita tidak bisa juga menjamin bahwa ada uang kita kasih, ya mau beli di mana pupuknya kan? Karena itu biasa kadang terganggu produksi pupuk secara nasional. Maka kami pilih itu tadi, mengajari petani kita untuk membuat pupuk organik. Sebenarnya pupuk organik kan selalu banyak manfaatnya, samping memperbaiki kesuburan tanah, kualitas produk kita juga akan lebih bagus, sehingga nanti akan mendongkrak nilai ekonomisnya, ramah lingkungan. Ramah lingkungan ya. Saya istilahkan itu bertani Islami. Kita sampai dengan pestisida organik. Jadi kita tidak hanya pupuknya, pestisidanya juga organik. Sehingga kita tidak membunuh hewan, tidak membunuh makhluk sekitar itu. Dan biaya panen. Di Sigi sana, di Parigi mengeluarkan itu. Jadi kalau gabah 3.350, kok kasih 3.600 aja kamu? Masih jauh lebih banyak untungmu. Selain dia, kan? Jadi tadi persoalan bahwa gabahmu tidak laku itu selesai. Karena kenapa tidak laku? Kau menjual mahal. Karena biayamu besar, kan? Biaya besar.
Jadi yang saya lakukan ini tadi itu dalam rangka untuk bagaimana saya bisa menjaga daya saing masyarakat petani saya. Jadi biaya produksinya ditekan. Dan itu ilmu dagang. Iya. Ya. Untung rugi. Misalnya bagaimana ini sama-sama kita buat hand sanitizer. Kamu jual 5.000, dia jual 4.500. Padahal bahannya sama alkohol lah. Ya, Tapi mungkin dia mampu menekan biaya waktu memproduksi. Ya. Bukan berarti dia jual 4.500 kurang untungnya, tidak. Tetap sama karena dia juga. Tadi itu kan Pak Bupati sampaikan bahwa ini bisa jadi pertama di Indonesia Iya. menekan biaya produksi lewat program support untuk biaya operasional. Ini pertama kali muncul itu. Ide itu dari mana itu? Ya saya ini anak dagang. Gitu. Jadi pada saat saya memimpin ini saya harus olah otak saya. Olah otak saya bagaimana mencarikan solusi masyarakat saya yang tidak mampu bersaing. Karena apa? Dia menjual produknya itu mahal. Kenapa mahal? Karena dia dibebani dengan biaya tinggi, pupuk tinggi, bajak sawahnya tinggi, panennya tinggi. Iya, seperti itu kan. Jadi solusinya itu sama lah membawa negara ini. Orang hebat membawa negara ini karena persaingan itu tidak ada rasa kasihan, bos. Bersaing itu tidak ada rasa kasihan. Kalau tidak bisa dia injak kamu kan. Jadi hidup itu seperti itu. Maka kita hebat-hebatnya kita pemimpin daerah ini menjaga masyarakat kita ini sehingga dia tidak tergilas oleh perkembangan ini, tidak diambil oleh orang lain kesempatan hidupnya. Itu tanggung jawab seorang pemimpin. Betul. Seperti itu kan? Ya, kalau saya melihat kan di dalam pertanian ada ekstensifikasi, intensifikasi. Ya. Ini kan termasuk intensifikasi memanfaatkan peralatan, teknologi. Ya. Nah, dengan melihat luas lahan di Morowali ini, terpikir nggak berapa lama mungkin bisa swasembada pangan untuk Morowali? Apakah mungkin sekarang sudah kalau menuju ke kita sana? hari ini semua lahan kita kami Ini kan belum ekstensifikasi. Iya. Kalau lahan yang ada kan kita hampir 6.000 hektar. Iya. Kalau ini semua dikerjakan oleh petani, kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Morowali itu kita sudah swasembada. Swasembada kan? Dan di beberapa panen kami seperti itu. Nah, terkendala tadi kan di pasar. Iya. Jadi di samping saya siapkan dana bantuan operasional tadi untuk menggratiskan, di 2022 itu juga saya sudah disiapkan dana 5 miliar untuk dana talangan pada koperasi induk petani Kabupaten Morowali yang ada di Yuta Ponda. Ini antisipasi kita. Pada saat panen itu kan gabah banyak, pasti hukum ekonomi. Kalau dia banyak harga turun. Iya. Ya, masyarakat butuh duit dan pasti dia jual di posisi harga turun. Nah, maka kita dengan menyiapkan dana talangan di koperasi ini, maka ini bisa antisipasi tadi ini. Petani kita pada saat butuh duit, nggak usah kau jual dulu. Ya, kita pakai sistem resi gudang. Jadi silakan ambil uang di koperasi, misalnya nilainya 2 ton. Nah, nanti stabil harga, kamu jual, kamu kembalikan uang itu. Iya. Ini pola yang berlapis kita buat. Di samping tadi kita subsidi kemudian untuk bisa mampu bersaing dengan harga di luar, atau kalau memang terjadi harga gabah yang anjlok, petani saya masih santai. Penanganan pasca panen. Iya. Atau pada saat panennya banyak, semua daerah panennya bagus, maka pasti kan harga itu akan turun. Kan itu hukum-hukum ekonomi kan. Itu program dana talangan tadi itu langsung masuk ke koperasi. Koperasi itu. Perusda gimana? Oh enggak, saya tidak libatkan di situ. Langsung koperasi. Jadi koperasinya dia. Koperasi petani. Iya. Soal peranan Bulog sendiri bagaimana? Ya, Apakah Bulog tidak bisa produk petani ini dibeli? Nah, Bulog kita berharapkan seperti itu, tetapi kan Bulog kita ini kan saya ada oknum yang bermain. Oh iya. Sudah 3 tahun Bulog tidak berkutik. Ya, nanti kami yang coba akan Kamu gali kejar Bulog. supaya pasca panen ini terjaga harga. Saya malah dia hari ini kesulitan.
bantuan-bantuan ke masyarakat itu perubahan yang manual kan Iya. ambilnya ke Bulog. Saya top. Yang ambil Bulog, Betul. ambil langsung ke gilingan. Betul. Iya, iya. Kualitas berasnya bagus, Iya. harganya juga tidak mahal. Hah? Jadi kan kita langsung ke gilingan. Iya. Kalau ke Bulog untung lagi. Kalau harganya naik, berarti kan porsi ke masyarakat kurang. Hah? Iya, iya. Seperti itu kan. Sehingga hari ini di pengelolaan bantuan sosial itu Morowali terbaik. Iya, iya. Pengelolaan Iya. bantuan sosial. Iya, yang itu bantuan-bantuan Iya. apa semua istilahnya itu yang Iya. beras, ya bantuan Yang pada yang intinya non tunai bansos. itu, PKH ya. yang non tunai itu, yang bantuan beras, telur, kacang hijau itu Intinya bansos. Jadi dari sisi pengelolaan terbaik. terbaik. Silakan tanya ke dinas sosial provinsi. Hah? Selain padi menjadi primadonanya, tanaman apa di Morowali? Kita sekarang Sementara kalau baru. sawit, ya. Oh, sawit. Dan alhamdulillah saya di tahun 2022 bisa memberikan dukungan ke BJS sehingga terbangun pabrik dan harganya alhamdulillah hari ini sudah di angka 2.900-an. Dulu ya di 2019 sebelum ada BJS itu pabrik sawit di sini paling tinggi 1.200. Dia turun 800, 600 kan. Hari ini semangat petani kita Meningkat saya. meningkat karena Adanya kita mampu menambah pabrik, jadi tidak ada monopoli. Kemarin kan monopoli 30 tahun Tamako monopoli kan harga sawit. Kita bangun loh. Kita kerjasama dengan Bukit Jajar, Sejati, Selaras ya. Dia bangun pabrik. Padahal dia tidak punya kebun sawit. Alhamdulillah malah dari kebunnya masyarakat. Sulawesi Selatan itu menjual ke sini di Togogare. Luar biasa. Itu upaya-upaya kita dalam rangka membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya kan. Memang kayak informasi tadi kan belum booming di luar. Orang di luar ini memandang ketika bicara Morowali bicara tambang. Orang luar Iya, betul. merespon itu. Ternyata ada konsep-konsep program baru di berbeda terkait pemberdayaan petani. Gimana? Jadi luar biasa. Kita malah peternak kita sampai hari ini kami di tahun ketiga itu sudah 1.200 ekor lebih sapi yang kami tutupkan bahwa dia sapi. Dan itu kita asuransi. Iya, iya. Jadi ternak-ternak kami semua kami asuransi. Jadi kalau hilang atau sakit itu mati diganti 10 juta. Jadi Pemda menyiapkan dana untuk bayar asuransinya ke Jasindo, termasuk lahan-lahan petani kami yang digarap itu. Saya ke sawah apa dia gagal panen, fusuk, bencana alam itu diganti. Tadi kan salah Itu satu sejak kapan programnya jalan ke asuransi lahan pertanian? sejak 2020 saya sudah jalan. Oh, sudah jalan. Cuman kan tidak mahal-mahal itu, Iya. kecil uangnya. Hanya berapa? 20-an ribu? Iya, tapi kan kita menjamin ya. Bayangkan petani itu mengolah sawah, mungkin uang dia pinjam-pinjam. Betul, betul. Iya. Hah? Kalau dia gagal, 10 kali stres dia. Iya. Hah? Kadang-kadang ada tengkulak yang main. Iya. Tapi kalau ini dia gagal panen, paling tidak kembali modal dia. Iya. Minimal itu. Iya, karena tadi saya ada yang terima 7 juta, 6 juta, 5 juta. Tergantung luasan lahannya dia. Paling tidak kembali lah modalnya. Hah? Banyak kegiatan kita. Macam program saya bantuan rumah, Rumah tidak layak huni kan? iya, Bedah rumah atau Bedah rumah. bantuan rumah lah itu. bantuan rumah ya? Layak huni. Jadi satu rumah itu 50 juta. Oh iya. Iya. Ya, itu dan itu mungkin yang pertama di Indonesia juga. Programnya. Iya. Oke. Bukan, itu pakai Program Pemda, uang Pemda dianggarkan oleh saya. Polda, Pak. Ini hasilnya saya. Luar biasa Pak. PUPR itu paling 25 juta. Ya. Ini program BNP Ya, Pak. 50. Luar. Dan itu saya berani bilang pertama di Indonesia juga. Iya. Ini 400 unit per tahun saya bangun. 400 unit Iya, per tahun. per tahun. Karena ini kita target wilayah pulau. Berarti sekitar 20 kan ya? Hanya 20. Termasuk bantuan-bantuan perahu fiber. Kita hari ini sudah di angka 800 unit. Perahu fiber. Itu mahal. Mahal kalau program.
Paling tidak sejak Pak Hasri memimpin program itu. Dulu dia mau cari 1.3 itu takwa. Itu yang dibutuh masyarakat harus kita lakukan dibanding kamu membangun yang tidak signifikan dengan kebutuhan masyarakat. Kan bikin apa-apa. Ya, Kalau kita bangun sebuah jaringan veteran. listrik lewat depan rumah masyarakat kemudian tidak menyala di rumahnya. Iya. Ya, tidak punya duit ya. Kita Iya. bangun jaringan, kita bantu lagi pengadaan meterannya. Iya. Jadi supaya betul-betul tuntas. Tuntas. Indonesia terang. Iya. Jadi kamu bangun jaringan keluar duit tapi masyarakat tidak merasakan untuk apa? Ya sekalian kalau masih ada duit kasih tuntas. Iya. Pak Bupati, bagaimana rencana ke depan mungkin dari sektor wisata? Saya juga baru pertama kali iya. menginjak ini, jadi saya Iya, tadi saya sudah tahu sempat sedikit, Pak. jalan-jalan ke Tadi kan kita jalan hutan bakau. hutan mangrove. Iya. Saya ingin mendengar bagaimana menggarap mungkin sektor wisata di ke depan. Jadi kalau cerita wisata kan sebenarnya ada faktor lain dulu yang pendukungnya. Apa itu pada saat sebuah daerah dilihat ekonominya bagus. Kan untuk apa kita bangun sebuah destinasi wisata, tempat wisata, kemudian rakyatnya miskin-miskin, tidak ada pengunjungnya kan? Ya, Nah, Morowali ini sudah potensi itu ada. Nah, sehingga untuk sektor pariwisata sangat potensial di Morowali untuk kita kembangkan. Cerita TKA ada 6.000 TKA. Nah, tidak perlu lagi kita menunggu kapan datang dari Cina. Sudah ada di Morowali kan? Jadi ibarat barang mau disorong, tinggal sorong jadi dia. Betul. Nah, kalau kabupaten lain mau pariwisata, tunggu dulu siapa pengunjungnya. Ya. Ini sudah ada. Ya, kita sudah ada. Sehingga kami insya Allah tahun depan itu ya kan yang kita mau fokuskan Sombori, karena Sombori memang kelas dunia. Iya, tambah. Tinggal akses menuju Sombori itu selama ini yang berat. Kita lewat laut, oke, tetapi biaya mahal. Kalau kelas karyawan pasti berpikir ke Sombori kan. Iya. Maka kemarin setelah saya ngurus PLN untuk Matarape, alhamdulillah jaringan sudah masuk dan Desember ini kita resmikan sekaligus masyarakat juga pemasangan meteran. Di situ yang akan kita jadikan nanti titik kita mulai pengembangan Sombori. Di situ sudah ada, airnya sudah ada, tinggal saya membangun jalan membuka akses dari Matarape ke Molore. Molore ini Sulawesi Tenggara, tapi cuma 5 km. Iya. Nah, kalau ini terbangun ini, maka Sombori itu akan hidup dan bisa dijangkau oleh kelas karyawan pun boleh. Karena kalau kita dari IMIP itu hanya 2 jam kita sudah sampai di Matarape naik motor. Iya. Nah, kemudian dari Matarape ini menuju ke Somborinya kan 30 menit sampai 20 menit. Seperti itu. Itu yang palingan. Kalau kita bangun akses jalannya dari Buleleng ke Tanjung Harapan itu harus membuang uang puluhan miliar. Oh, begitu Pak. Besar biaya. Ada akses langsung kita dari mana? Matarape, dari Buleleng, taruh Enai, Sambalaji, terus ke Tanjung Tiram itu ada. Cuma biaya besar dan itu menjadi sebenarnya tanggungan provinsi karena itu jalan provinsi kan. Iya. Juga memang di provinsi saya dengar itu menjadi sudah jadi prioritasnya Pak Gub juga kan. Mudah-mudahan di provinsi uangnya ada, terbangun ya mungkin biar Palu kalah. Iya. Karena itu juga kenapa kita bangun, karena kita berharap nanti karyawan PT ini itu kalau malam Minggu, malam Sabtu dia masuk ke sini tidak lagi masuk Kendari kan, sehingga bisa menghidupkan ekonomi kecil di sini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.
saya Dr. Andes Taslim, Bupati Kabupaten Morowali, mengucapkan selamat atas penyelenggaraan Musyawarah Nasional Forum Pers Independen Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai tanggal 6 Februari 2022. Selamat atas penyelenggaraan Munas. FPII Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.